Perkenalkan, nama saya Nursanto Esos MM, adalah dosen tetap non-ASN pada Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Strata 1 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asad Al-Banjari Banjarmasin atau disingkat dengan UNISKA MAB Banjarmasin. Dalam pengajaran pada tahun ini, yaitu tahun ajaran semester ganjil dan genap, saya mengampu berbagai mata kuliah, yaitu mata kuliah Sosiologi Politik, Manajerial, Ekonomi Manajer, Operasional Riset, kemudian Bahasa Indonesia, Pelanggaran Perusahaan, dan Studi Kelayakan Bisnis atau disingkat dengan SKB. Kemudian untuk penilaian pernyataan diri, saya lebih menguasai di bidang Studi Kelayakan Bisnis. Karena sebelum menjadi dosen, saya pernah bekerja di perusahaan sebagai analisa vendor atau rekanan bisnis perusahaan kami. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen untuk tridharma perguruan tinggi pada PDD UKT VT sertifikasi dosen tahun 2026 untuk Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas MAB Banjarmasin, di mana mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS dengan kode IKM 422. Perkuliahan dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2005-2006 untuk mahasiswa semester 7. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan RPS Kelayakan Bisnis yang saya buat. RPS ini saya susun berdasarkan referensi dari buku yang saya buat sendiri bersama teman-teman dosen, dan ada juga dari referensi buku tulisan orang lain. Kemudian dalam pembelajaran, saya mengedepankan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery saya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan menggunakan alat bantu pembelajaran seperti PPT, live slide, dan remote control untuk menggerak slide pembelajaran. Pada interaction saya menggunakan two-way communication, selalu bergerak dalam memberikan ceramah atau pengajaran tatap muka dengan tujuan supaya ada feedback mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi aktif. Kemudian pada assessment saya selalu memberitahukan kepada mahasiswa apa-apa saja yang menjadi penilaian terhadap mahasiswa dengan 4 poin penilaian seperti absensi 20%, tugas kelompok 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dengan tujuan supaya mahasiswa tahu hak mereka untuk mendapatkan nilai terbaik yang berlandaskan rasa keadilan. Kemudian untuk tugas kelompok saya menerapkan pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Selanjutnya inilah RPS yang telah saya buat untuk pembelajaran dengan 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, gambaran umum Studi Kelayakan Bisnis yang membahas konsep dari kelayakan bisnis, ruang lingkup dan aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis, pentingnya Studi Kelayakan Bisnis bagi pemangku kepentingan. Kemudian pada pertemuan yang kedua, itu masalah manfaat dan tahapan Studi Kelayakan Bisnis, yaitu yang membahas masalah manfaat mempelajari dan menerapkan Studi Kelayakan Bisnis, faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis, kemudian tahapan pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, analisis aspek yuridis dalam bisnis. Kemudian dibahas masalah uraian legalitas dalam Studi Kelayakan Bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, dan prosedur perizinan serta dokumen legalitas. Kemudian pada pertemuan keempat membahas masalah analisis aspek teknis dan teknologi, yang di dalamnya membahas masalah perencanaan teknis operasional, pemilihan dan pemanfaatan teknologi, kemudian tata letak atau layout dan alur kerja. Kemudian pada pertemuan kelima kita membahas masalah analisis aspek pasar, di mana dalam ada karakteristik dan dinamika pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, kemudian bahas estimasi potensi dan pangsa pasar, serta menjelaskan estimasi potensi pasar pada Studi Kelayakan Bisnis. Kemudian pada pertemuan ke-6 kita membahas masalah analisis aspek finansial, yaitu masalah kebutuhan modal dan sumber pendanaan, kemudian analisis biaya dan pendapatan, kemudian pengelolaan kas dan pendapatan. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita membahas struktur pasar dan analisis industri, di mana kita membahas masalah mekanisme struktur pasar, lingkungan industri dan daya saing. Kemudian membahas evaluasi posisi perusahaan dalam industri.
Kemudian pada pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-9 saya buat evaluasi lingkungan bisnis internal dan eksternal, yaitu yang membahas lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, kemudian integrasi analisis lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Kemudian pada pertemuan ke-10 membahas aspek persaingan bisnis dan strategi perusahaan, di mana dalamnya kita bahas masalah analisis persaingan bisnis, 5 kekuatan Porter, kemudian implementasi proyeksi keuangan. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 ya, kita bahas masalah manajemen pemasaran dalam persaingan bisnis, kemudian peran strategi pemasaran, proses manajemen pemasaran, inovasi pemasaran di era teknologi. Dan pertemuan yang ke-11 masalah segmenting, targeting, dan positioning, di mana dalam kita bahas segmenting pasar, penentuan pasar, kemudian pemosisian produk. Kemudian pada pertemuan selanjutnya yaitu kita bahas analisis bauran pemasaran atau marketing mix, di mana dalam kita bahas masalah strategi produksi harga. Kemudian kita juga membahas strategi saluran distribusi, kemudian kita bahas strategi promosi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita bahas aspek sumber daya manusia dan organisasi, di mana di dalamnya kita bahas masalah perencanaan sumber daya manusia dalam bisnis. Kemudian bahas masalah media profesional sumber daya manusia dan membahas masalah kesejahteraan dan pengembangan karir. Kemudian pertemuan selanjutnya itu kita mengimplementasikan dan mengevaluasi studi kelayakan bisnis, yaitu di dalamnya kita bahas masalah penyusunan laporan akhir studi kelayakan bisnis, pengambilan keputusan manajerial, kemudian monitoring dan evaluasi pasca implementasi. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita tentunya melaksanakan ujian akhir semester. Kemudian dalam hal ini capaian yang diharapkan kita adalah, atau saya adalah, mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang studi kelayakan bisnis dan aplikasinya pada keputusan manajerial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan permasalahan studi kelayakan bisnis kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Nah, itulah paparan LPS atau rencana pembelajaran yang saya bikin untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang menjadi dasar dan dapat dirasakan ketika mahasiswa sudah terjun ke masyarakat. Dan marilah kita lanjutkan dengan melihat pembelajaran pada pertemuan pertama di video yang sederhana yang sudah saya bikin dengan bantuan mahasiswa untuk memvideokan secara langsung lewat HP yang mereka punya. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Hari ini kita pagi ini ya melihat dia studi kelayakan bisnis atau biasa disebut dengan SKB. Jadi studi kelayakan bisnis merupakan mata pilihan dengan kode IKM 422. Jadi mata pilihan adalah pilihan yang ada di putusan manajemen, baik itu pada konsentrasi pemasaran, konsentrasi sumber daya manusia, konsentrasi keuangan maupun konsentrasi personal yang ada di manajemen. Mungkin dari mata kuliah ini studi kelayakan bisnis, apa ada gambaran bagi anda kira-kira membahas masalah apa? Masih ada kan? Gambaran bayangan studi kelayakan bisnis. Studi artinya apa? Nah, pelajari ya. Kelayakan ya dan tidaknya ya, baik dan tidaknya. Sedangkan bisnis adalah usaha. Jadi kita mempelajari atau kita terjun ke suatu usaha ya. Apakah usaha itu layak atau tidak? Nah, itulah pentingnya mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini ya tahapan pembelajaran, yaitu pembelajaran ini atau LPS ini Bapak ambil dari buku yang telah Bapak
metodologi ya, bersama teman-teman dosen. Nanti kita pembelajarannya yaitu bab 1 itu pertemuan utama. Jadi dalam hal ini pertemuan pertama nanti kita akan masalah gambar umum tarik rekan bisnis atau dengan SKB. Kemudian pertemuan kedua kita masalah manfaat dan harapan tarik rekan bisnis. Kemudian pertemuan ketiga nanti kita bahas masalah aspek yuridis dalam bisnis. Kemudian pertemuan yang keempat kita bahas analisis aspek teknis dan teknologi. Kemudian pada pertemuan yang kelima nanti kita bahas analisis aspek pasar. Dan pertemuan yang keenam nanti kita bahas analisis aspek finansial atau keuangan. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh kita melaksanakan pemilihan dengan pertemuannya di masalah yang adalah struktur pasar dan analisis industri. Kemudian pertemuan ke-8 biasanya kita melaksanakan ujian tengah. Nah, bab ke-8 kita pertemuan yang 9, yaitu kita bahas masalah evaluasi lingkungan bisnis internal maupun eksternal. Kemudian pada pertemuan yang ke-10 nanti kita bahas aspek persaingan bisnis dan strategi perusahaan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 kita tentunya bahas masalah manajemen pemasaran dalam strategi bisnis. Kemudian pertemuan yang ke-12 itu kita bahas masalah segmenting, targeting dan positioning. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 kita bahas analisis golongan pemasaran atau marketing mix. Kemudian pada pertemuan yang ke-14 kita masih aspek sumber daya manusia dan organisasi. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-15 kita masih masalah implementasi dan evaluasi tadi pelayanan bisnis. Kemudian yang pada pertemuan ke-16 kita tentunya melaksanakan ujian akhir semester. Nah, disitulah yang menentukan penilaian Anda semua yang para mahasiswa supaya dipelajari benar-benar pembelajaran ini. Karena semua UAS itu soalnya juga ada di mata kuliah yang Bapak pelajari ini ya. Cukup itu saja. Di sini juga definisi dan penelitian. Apa itu penelitian tadi? Coba nah, sama tadi kan definisi dan penelitiannya menguntungkan atau tidak. Jadi setiap usaha itu akhirnya adalah menguntungkan atau tidak. Jadi kalau tidak menguntungkan buat apa kita berusaha? Nah, itulah pentingnya kita belajar kesadaran bisnisnya. Kemudian di sini ada tujuan utama. Tujuan utama yang menghindari kerugian. Karena kita menginginkan keuntungan lebih, otomatis tujuan utama adalah menghindari kerugian. Kemudian menghindari kebangkrutan dengan jalan karena nggak riset dulu, nanti nggak penelitian dulu. Jadi nanti kalau ada terjun di dunia bisnis, pelajari dulu ya usaha. Mau anda investasikan misalnya, kalau mau berinvestasi itu modalnya lumayan ya. Jadi kalau anda berinvestasi cuma tidak tahu keadaan usaha, bahaya. Maka itu pentingnya studi kelayakan bisnis. Mungkin di sini ada yang ditanyakan. Ya Muhammad, apa pertanyaan? Saya bertanya siapa pelaku yang berhubungan dalam penelitian bisnis. Nah, kata Muhammad ada yang yang bisa menjawab siapa yang berkepentingan dalam penelitian bisnis? Kira siapa ya? Nah, kalau kita tunjuk maka bapak yang jawab ya. Yang pertama biasanya yang berkepentingan adalah para investor ya. Kenapa Pak? Ketika menjual dana ya untuk membiayai usaha dan untuk membiayai usaha tersebut ya. Kalau perusahaan itu tidak berkembang, tidak maju. Mungkin yang kedua siapa? Adalah siapa kira? Bank atau perbankan. Perbankan juga memberi
investor kan, memberi dana seperti investor sudah kayak di dana. Nah kemudian yang ketiga itu adalah yang bekerja di perusahaan tersebut, itu manajemennya ya dan karyawan. Itu kepentingan untuk usaha supaya tetap jalan usahanya. Jadi kita menjaga usaha itu tentunya ingin jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kepentingan adalah pemerintah. Pemerintah dalam ini dia mengambil kebijakan. Karena kalau usahanya tidak berjalan, otomatis apa? Biasanya kalau usaha itu apa yang diambil oleh di pemerintah? Pajak ya. Nah kalau semua usaha kita tumbang, bangkrut istilahnya, tidak dapat pajak kan? Tidak dapat pajak, negara tidak mendapatkan keuntungan ya. Nah kemudian di sini kita lanjutkan ya. Nah, ruang lingkup dan aspek-aspek dari ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang saya ini adalah Adapun ruang lingkup yang dipelajari dalam SKB adalah satu, lingkup internal biasa bisnis atau usaha, proses produksi, sumber daya manusia, struktur organisasi dan lain-lain yang masuk dalam ruang lingkup usaha. Oke, selanjutnya. Pertama, ruang lingkup internal. Nanti kalau kita bicara internal, itu bicara masalah yang ada di dalam usaha tersebut ya. Siapa nih kira yang ada di dalam usaha? Manajernya ya, karyawannya, pemiliknya ya. Nah, kemudian yang berada di eksternal itu siapa? Masyarakat yang membeli produk ya, masyarakat yang kemudian pemerintah mengambil kebijakan. Nah itu yang berada dalam ruang yang di luar ya. Kemudian ada ruang lingkup waktu, yaitu proyeksi, cash flow, pengaliran dana. Itu bagi perusahaan itu dalam sangat penting sekali. Tidak ada dana, perusahaan tidak akan jalan. Ya. Sama dengan kita, kalau kita tidak ada uang di hati, tidak termasuk itu perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu kan ada cash flow yang tetap, yang nah, itu kalau tidak tepat waktu, usaha akan goyang. Maka disinilah strategi bisnis. Jadi orang berinvestasi itu sekarang ini harus bisa mempelajari usaha yang ingin diinvestasikan. Kita lanjut ya. Kemudian pentingnya, nah ini tadi ya, yang pertanyaan Muhammad tadi pemangku, jadi investor ya, tadi kepada bagi bank, bagi manajemen ya, karyawan, pemerintah, konsumen. Nah inilah faktor yang sama mengalami kerugian kalau tadi kali ini tidak dijalankan dengan baik. Nah, bab pertama Bapak sudah ini ya, dan kita ingin tahap pengenalan. Jadi mungkin minggu depannya kita akan melanjutkan bab 2 yang manfaat dan tahap tadi. Nah, tolong nanti di bab 2 ya
Misalnya ada pertanyaan di bab 1 ini yang masih Anda merasa belum paham, tolong ditanyakan minggu depan ya, di bab 2. Dan jadi bab 2 kita tetap seperti ini kuliahnya. Bapak melakukan kuliahnya yaitu dengan ceramah, kemudian ada interaksi. Jadi kalau itu dengan two-way communication atau komunikasi suara ya, kayak tadi teks. Nah kemudian sekali lagi sebelum Bapak tutup, nanti penilaian Bapak ada 4 poin ya, yang perlu Anda ketahui supaya Anda menginginkan nilai baik kan. Mau kan nilai baik? Jadi ada 4 poin. Apa itu 4 poin? Yang pertama penilaian Bapak adalah absensi. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok ya. Yang ketiga ujian tengah, yang terakhir adalah ujian akhir. Jadi bobotnya untuk absensi 20%, kemudian untuk tugas kelompok 20%, UTS 30 dan kelas 30 ya. Nah itu merupakan nilai baik. Jadi kalau Anda memenuhi syarat itu, Allah nilainya akan naik, nilai A. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang ditanyakan dulu? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka silakan kumpul absensi. Karena Bapak lihat banyak yang tidak hadir pada pertemuan pertama. Dan absensi merupakan penilaian harian Bapak, ya. Nah, itu kita lanjutkan nanti minggu depan. Kita sudahi dulu dengan membaca Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar ini kepada yang pertama adalah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikti-Saintek. Dalam hal ini adalah Edikti 11 yang membawa wilayah Kalimantan. Kemudian semua asesor yang telah bertugas demi mensejahterakan semua dosen di Indonesia. Kemudian yang ketiga kepada YAI Indonesia yang telah memberikan dukungan dan moral ya kepada kita semua. Kemudian yang keempat kepada Rektor Uniska yang selalu memotivasi dosen untuk terus berkembang. Selanjutnya juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Pekon, beserta pembantu dekan serta ketua jurusan yang selalu menginginkan kesejahteraan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Uniska MAB Banjarmasin. Kemudian juga semua dosen yang telah eligible atas kerjasama dan komunikasinya supaya semuanya dapat berhasil lulus untuk mendapatkan eligible, untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Kemudian yang ketujuh ada semua dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi jurusan manajemen ada dukungan moral maupun non moral. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hal yang terbaik kepada semua pihak. Amin amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.